misalkan. Ini, tujuan dan kebutuhannya apa? Misalkan membeli smartphone dengan mudah dan lain. Jadi tidak langsung presentasi si produknya, dia cerita dulu user personanya, kemudian frustasi karena misalkan tidak yakin dengan spesifikasi dan fitur smartphone yang yang berbeda-beda katanya, dan lain-lain. Kemudian motivasinya apa? Nah, dari user persona ini, maka kita akan membuktikan secara ilmiah dengan teknik pengambilan data. Tekniknya di sini, Reynald dia menggunakan interview. Dia menggunakan interview terhadap narasumbernya namanya Alin, katanya di sini. Nah, pertanyaan interviewnya ditanyakan, jawabannya jawabannya ditampilkan, ya. Jadi dari user persona, dari kebutuhan dan masalah yang ada dari user, kemudian dilakukan teknik interview, pengambilan datanya, dan dibuktikan secara, eee, ini kan hipotesisnya atau dugaannya dibuktikan dengan testing, ya, dengan testing misalnya A/B testing, ini yang simpel ada 2 pilihan, ada opsi 1 dan opsi 2, mana yang milih opsi 1, mana yang milih opsi 2, ya. Opsinya yang paling banyak kita pilih, nah itu A/B testing. Atau dengan teknik testing product ideas, udah pernah saya jabarkan di aktivitas Stenopreneur ya, teman-teman bisa, dan juga UI UX ya, teman-teman bisa lihat kembali materinya. Kemudian user journey-nya ditampilkan, barulah high fidelity wireframe-nya. Jadi jangan buru-buru menampilkan, ketika presentasi nanti dengan apa, asesornya jangan langsung, "Saya membuat aplikasi UX Research Arena Cellphone App." Nah, itu kan nantinya tidak tahu kenapa aplikasi ini dibuat asesornya, karena kan kita presentasi mengenai UI UX ya. Oke, jadi eee, sudah ada nama asesornya untuk kegiatan UI UX ya, ini saya buka sekarang ya teman-teman ya. Jadi nama nama asesornya itu namanya Miroslav Kostecki, ini dari, eee, Australia. Nanti teman-teman akan presentasi dengan beliau menggunakan bahasa Inggris, ini nggak bisa bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Nah jadi kalian, presentasi dengan beliau, nanti dalam waktu 2 sampai 3 menit, mulai dari user persona terlebih dahulu, kemudian teknik, pengambilan data apa yang sudah kalian, gunakan, user journey, misalnya desain sistem, boleh. Baru nanti hasilnya terakhir tampilkan high fidelity wireframe. Jadi jangan buru-buru langsung, "Ini saya buat aplikasi high fidelity wireframe seperti ini." Nah, itu tidak ada background kenapa kita membuat aplikasi tersebut. Oleh karena itu, tampilkan terlebih dahulu, eee misalnya user persona, desain sistem, ya, dan lain sebagainya. Gitu ya, teman-teman ya, untuk dari aktivitas UI UX. Ini contoh yang kedua yang tadi saya tampilkan, learning app. Ini dibuat oleh Intan Safira, ini bagus juga dibuat desainnya menarik ya. Warnanya, lihat teman-teman, warnanya disesuaikan dengan warna apps dan logonya. Jadi teman-teman juga perlu menyesuaikan dengan warna apps dan logo ya, untuk yang aktivitas UI UX. Jadi kalian nggak perlu buka Canva untuk presentasi, tapi langsung dari, halaman bisa.ai/portfolio ya. Jadi langsung dari webnya kalian presentasi tinggal scrolling, biar lebih mudah untuk presentasi portfolionya teman-teman. Oke, ini contoh yang kedua, portfolio untuk UX, research, learning app. Nah, dia tampilkan dulu cover-nya, kemudian user personanya tampilkan, user story, masih ingat design thinking ya, teman-teman? Design thinking untuk membuat suatu high fidelity wireframe, dimulai dulu dari user persona, kemudian user, eee, user story, ya, baru kemudian, eee, wireframing ya. Bisa itu low fidelity atau high fidelity, atau dua-duanya. Kemudian tampilkan hasilnya, ya seperti itu. Jadi simpelnya ini yang dipresentasikan dalam waktu 2 sampai 3 menit, jangan lebih dari 3 menit, karena nanti kalau lebih dari 3 menit, ini di-stop oleh asesornya, ya. Karena di sini pembelajaran yang teman-teman bisa ambil adalah bagaimana mempresentasikan produknya teman-teman dalam waktu singkat, 2 sampai 3 menit. Tapi asesornya tuh bisa paham produk yang kalian buat, gitu. Nah, ini kan tantangan karena jumlah yang diuji banyak ya, jadi tidak mungkin satu-satu secara detail, tapi teman-teman langsung cepat, apa yang kalian buat, background-nya seperti apa,
ya ditampilkan. Itu untuk UI UX ya, clear ya. Nanti ada pertanyaan di akhir sesi ini, silakan kalau ada pertanyaan. Ini, saya sudah koordinasi dengan, asesornya, jadi, nanti teman-teman silakan presentasikan, eee, yang tadi saya sudah, sampaikan ya, teman-teman ya, silakan nanti, dipresentasikan. Eee, ada user personanya, ya bisa jadi ada user story, tapi tidak terbatas pada ini ya, kalau kalian ada yang lain, tampilkan aja, yang penting waktunya cukup. Desain sistemnya, kemudian testing-nya, pengujiannya, barulah wireframing-nya. Ini untuk aktivitas UI UX. Baik, untuk aktivitas cyber security, teman-teman. Ya, ini contoh kalau misalnya kalian mempresentasikan produk, IoT, ya, coding-annya nggak perlu terlalu banyak, kalian jabarkan saja singkat, misalkan, saya membuatnya dengan menggunakan, aplikasi misalkan expo.io, ini dengan front end-nya React Native misalnya. Untuk back end-nya saya menggunakan Python, saya buat, dengan menggunakan server di virtual machine di cloud computing misalkan. Kemudian, terhubung antara, back end dan front end, ini aplikasinya seperti ini. Udah simpel ya teman-teman ya untuk IoT. Jadi tidak perlu teknis yang dipresentasikan, tapi hasilnya, produknya. Teknisnya hanya di-mention saja, misalkan back end-nya dengan apa, front end-nya dengan apa, kemudian, ditampilkan ya, hasilnya seperti ini gitu. Jadi dalam waktu 2 dan 3 menit juga, ya seperti itu. Oke, kemudian untuk, contoh lainnya misalkan, fokus pada autentikasi misalkan dengan, JWT misalnya contoh. Nah ini kalian tampilkan desain yang menarik, kemudian pengujian Postman-nya, kan tidak ada tampilan, jadi hanya fokus di autentikasi, di cyber security-nya. Nah, kemudian tampilkan sedikit mengenai coding-annya. Ini saya menggunakan Golang, misalkan. Saya menggunakan Golang, kemudian pengujian dengan Postman dan berhasil melakukan autentikasi sebelum kita mengakses fitur-fiturnya, di-hit terlebih dahulu endpoint endpoint dari, autentikasi, barulah kita bisa mengakses semua fitur dengan menggunakan JWT token, contohnya seperti itu. Jadi dalam waktu 2 sampai 3 menit, kalian presentasikan secara, singkat ya. Nah kemarin saya lihat beberapa teman-teman dari aktivitas cyber security, dari, aktivitas data science yang presentasi, masih terlalu panjang ya presentasinya. Nah itu teman-teman harus ringkas, harus cepat presentasinya 2 menit selesai, kalau bisa kurang dari itu selesai. Dan tapi jangan buru-buru selesai, asesornya nggak paham apa yang teman-teman kerjakan. Nah teman-teman gunakan teknik yang tadi saya sudah jelaskan, ada 10 struktur dalam membuat, pitch deck. Nah itu digunakan ya teman-teman ya, jadi biar, memahami gitu. Oke saya lanjut lagi. Kemudian untuk, contoh pitch deck dalam, bidang data science. Nah teman-teman yang dari data science ini kan kalian belajarnya, ada yang di NLP, ada yang fokus di, computer vision, semuanya ikut kelas ini ya yang dari aktivitas data science ya. Ada yang fokus di NLP, ada yang fokus di computer vision, ada yang fokus di data science pada umumnya. Nah teman-teman pilih salah satu portfolio teman-teman saja ya. Jadi misalnya, Pak saya sudah ada portfolio di bidang, speech misalnya, di bidang musik, ya udah kita presentasikan itu. Nah ini contoh salah satu musik kita namanya Gio. Gio ini membuat, ya ini dia membuat, musik genre classification. Ya jadi klasifikasi genre berdasarkan, konten audio. Nah dia tampilkan grafik-grafiknya, isinya grafik dalam. Misalnya ekstraksi fiturnya ini dengan chroma, dengan spektrogram, atau dengan low fidelity, low audio fitur ya, kemudian dan lain-lain dia tampilkan fiturnya. Kemudian barulah hasil dari klasifikasinya. Misalkan dengan logistic regression dapat akurasinya sekian, tapi dengan random forest misalkan akurasinya mendekati 1 ya dan lain-lain. Nah ini teman-teman dulu menjabarkan laksana kalian buat program ini, kemudian cara ekstraksi fiturnya bagaimana kalau misalnya di bidang NLP, di bidang vision, di bidang image,
dan lain-lain itu bisa diekstraksi fiturnya. Dan model yang kalian gunakan nggak dijabarkan cara kerjanya neural network langsung to the point. Saya menggunakan neural network dan hasilnya sekian. Ini grafik-grafiknya boleh ditampilkan ya, seperti itu. Ini contohnya misalkan contoh lainnya ini fokus di objek tracking dengan YOLO ya, YOLO. Ini yang membuatnya memahami bagus ini program-programnya. Kemudian ditampilkan kodenya, kemudian ditampilkan juga hasilnya, dipresentasikan kenapa menggunakan YOLO, kenapa tidak menggunakan misalnya FastR CNN. Ya, kenapa menggunakan YOLO dijabarkan karena YOLO itu bisa mendeteksi objek secara akurat dibandingkan misalkan FastR CNN contohnya seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini sebelum kita lanjut? Mungkin saya buka sesi pertanyaan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ya, ada yang tanya. Rekamannya di-upload ya, di-upload ya biasa 3-4 hari baru masuk. Nanti di-upload di YouTube. Oke, kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan sebelum saya lanjut. Ini masih ada materinya soalnya. Masih lumayan banyak. Ya, materi akan saya share nanti ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ya. Oke, kita coba lihat beberapa contoh pitch deck dari beberapa startup yang pada masanya itu mereka presentasi membuat pitch deck dan dipresentasikan depan investor dan berhasil. Oke, kita coba lihat ya. Oke, ini yang pertama Uber. Nah ini simple ya, dia tidak desainnya tidak diperhatikan juga, hanya blank putih seperti ini. Ya, mungkin tools desain pada saat itu, ini kan sebelum tahun 2010 ya. Masih terbatas di PowerPoint, belum ada Canva pada saat itu. Jadi masih desainnya terbatas, tapi secara substansi isinya ini mengikuti yang 10 prinsip tadi ya. Kalau teman-teman silakan nanti ini ya dibaca. Ini saya kirim di public chat. Oke, ini tentang Uber ya, aplikasi transportasi online. Dia ceritakan dulu, tampilkan dulu videonya. Banyak ya presentasinya di YouTube, nanti bisa dilihat teman-teman. Kemudian dia ceritakan ini problemnya ya, dan juga solusinya. Ya, kemudian dia jabarkan secara statistiknya, ya. Kemudian ini unique value yang dia tawarkan. Ini apps. Nah, ini langsung pada produknya, dia ceritakan produknya bisa diakses lewat BlackBerry, iPhone-nya dan lain-lain. Kemudian dia jabarkan fiturnya, ini tidak dengan bisnis model Canvas, tapi lebih detail, spesifik karena mungkin waktunya banyak untuk presentasi. Nah, ini tapi tetap prinsipnya sama dengan 10 yang tadi ya. Dia jabarkan teknologinya, kemudian demand-nya, kebutuhannya, forecasting-nya, atau yang tadi saya presentasikan itu adalah financial project-nya, ya demand forecasting, kemudian market size-nya, overall market-nya, ini diceritakan semua. Ya, di bagian tadi yang saya tampilkan itu sebentar. Ini saya pakai Canva buatnya. Mana ya tadi di awal? Nah ini. Oke.
Tadi ya proyeksi keuangan, coba kita lihat lagi. Overall market-nya ini teman-teman bisa tampilkan juga di dalam model bisnis ya dan lain-lain. Jadi sama, intinya sama formatnya, tapi mungkin gaya presentasinya, gaya pitch deck-nya bisa berbeda, nggak jadi masalah ya. Oke, contoh yang kedua ini aplikasi Tinder ini. Aplikasi apa, atau kita skip aja ya kalau yang Tinder. Ini berikutnya aplikasi Facebook ya. Ya, nah ini ya, Facebook original pitch deck. Ya, ceritakan. Nah, tapi di sini, nah ini yang dia tampilkan. Ini bukan Mark Zuckerberg-nya, tapi salah satu co-founder lainnya ya, Eduardo Severin, yang presentasi. Isinya sama juga. Yang dipresentasikan adalah, ini simpel ya, dia warnanya biru dari dulu kan, biru. Birunya biru seperti ini. Coba kita lihat. Killer opening quote. Ya, ini killer opening quote ya. Langsung solusi. Dia ceritakan apa itu facebook.com, user profile, kemudian tentang social network. Solusinya dia buat Facebook ini untuk mengatasi permasalahan ya pada sosial media ya, dia buat ini. Terus baru kontaknya dia. Kalau tertarik langsung kontak dia katanya gitu, seperti itu. Nah, jadi beberapa pitch deck yang dibuat oleh apa startup kelas dunia itu awalnya juga sama ya. Jadi maksudnya dengan format yang simple, dengan 10 struktur pitch deck ini, dimulai dari pendahuluan, masalah, solusi, produk atau layanan, pasar dan peluang, model bisnis, strategi pemasaran, timnya, proyeksi keuangan, dan call to action. Call to action-nya nanti di akhir kalian jabarkan. Kalau Anda tertarik dengan produk kita, maka silakan hubungin saya di kontak berikut. Ya, itu kalimat terakhirnya. Udah selesai presentasinya. Jadi dalam 2-3 menit bisa selesai. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Berikutnya kita masuk ke elevator pitch. Ya, jadi setelah deck-nya teman-teman buat, ya, kalian bisa membuat elevator pitch, yaitu suatu pernyataan singkat 30-60 detik yang menjelaskan ide, produk, atau layanan secara jelas dan menarik. Ya. Nah, ini elevator pitch ini kalian masukkan sebelum demonstrasi produk yang sudah kalian buat. Ya, jadi misalkan tentang problem, solution, kemudian terkait dengan mungkin tim bisa dimasukin juga ya di sini. Kemudian model bisnis itu bisa dimasukkan ke dalam elevator pitch. Jadi dengan menggunakan elevator pitch, kita bisa menjelaskan ide, produk, atau layanan secara jelas dan menarik. Untuk struktur dari elevator pitch, ini pembuka yang menarik. Contoh yang tadi Facebook. Facebook dia punya quotes di awal. Dan dimulai dari visinya dulu ya. Jadi kalau dimulai dari visi itu biasanya akan lebih terarah. Ya, sebentar saya coba carikan. Oke, ini contohnya. Sebentar saya tampilkan. Oke. Kelihatan ya, teman-teman ya. Ya, jadi ini contoh visi. Microsoft to empower every person and every organization on the planet to achieve more. Nah, dari mulai visi ini. Jadi ini kalimat pembuka yang akan meng-attract audience. Atau misalkan ya ada yang resen. Atau misalnya Google to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Sesuai dengan produk-produknya mereka ya, lihat aja visinya. Kemudian Tesla to accelerate the world's transition to sustainable energy. Jadi dia ya benar, visinya ini
visinya dia ini dan produknya ya tentang mobil gitu, sustainable energy. Dia menggunakan listrik. Adobe, changing the world, through digital experiences. Ya benar, dengan desain dia, digital experience, ya dan lain-lain. Nah, jadi kalimat-kalimat pembuka itu bisa teman-teman, ceritakan. Contoh misalnya seperti ini, saya mau presentasi mengenai produk saya misalkan terkait dengan, data science misalnya ya, terkait dengan data science, misalnya saya membuat produk untuk membedakan untuk melakukan, eee, rating komen otomatis pada e-commerce misalnya. Nah saya ceritakan dulu gitu, data scientist, atau, jangan tentang misalnya pekerjaan data science saja ya. Data scientist is the hottest job in the 21st century, saya ceritakan itu dulu. Jadi data science adalah job, seorang data scientist adalah, job yang paling hot di abad ke-21 ya. Tadi saya bilang kan data scientist is the hottest job in the 21st century. Saya ceritakan itu dulu, based on Harvard Business Review articles in 2022, contohnya seperti itu. So we create a platform to accommodate data scientists in one platform. Data scientists can access a lot of project using our application. Nah, jadi kalimat pembuka yang secara statistik atau secara umum sudah diketahui orang, itu kita bisa tampilkan terlebih dahulu. Sama seperti yang Facebook tadi. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi pembuka yang menarik. Jadi pembuka yang menariknya contoh lainnya, tahukah Anda bahwa 60% usaha kecil gagal karena kurangnya strategi pemasaran yang efektif? Berdasarkan misalnya Statista. Oke, kemudian yang kedua, masalah yang kita coba selesaikan. Nah, ini kan bisa jadi masalah, solusinya adalah misalkan kita jelaskan masalah utama yang relevan dengan audiens dan yang kita selesaikan. Contoh, banyak bisnis kesulitan menemukan alat sederhana untuk melacak produktivitas tim mereka. Sehingga kami membuat aplikasi untuk melacak produktivitas tim yang disebut dengan productivity.com. Contohnya seperti itu. Kemudian, ini solusi yang kita tawarkan, tunjukkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, yang tadi saya sebutkan ya. Contohnya, kami mengembangkan aplikasi yang membantu tim kecil dalam meningkatkan produktivitas hingga 40% dalam 3 bulan. Nah, jadi teman-teman, elevator pitch ini akan, meng-attract atau membuat, audiens kita tertarik untuk menyimak presentasi kita. Jadi jangan kita buat presentasi yang biasa-biasa gitu, seperti teman-teman sedang presentasi tugas. Ya, jadi nanti ketika kalian presentasi dengan asesor, terapkan pitch deck dan elevator pitch-nya ya. Jadi konsep elevator pitch, lihat pernyataan singkat 30-60 detik yang menjelaskan ide, produk, atau layanan Anda secara jelas dan menarik. Strukturnya ini, pembuka yang menarik, masalah yang diselesaikan, dan solusi yang ditawarkan. Coba saya gabungkan semua ya di sini. Tahukah Anda bahwa 60% usaha kecil gagal karena kurangnya strategi pemasaran yang menarik? Sehingga membuat masalah, yaitu banyak bisnis kesulitan dalam menemukan alat sederhana yang melacak produktivitas tim mereka. Sehingga kami sebagai startup baru yang mencoba menawarkan pengembangan aplikasi yang membantu tim kecil dalam meningkatkan produktivitas hingga 40% dalam 3 bulan ke depan. Sehingga nantinya kita akan menyelesaikan masalah usaha kecil tidak gagal dalam strategi pemasaran. Nah, jadi lebih tertata, pembukanya menarik, masalah yang kita selesaikan, dan solusi yang kita tawarkan. Kemudian pola lainnya adalah kalian bisa tambahkan nilai tambah ya, nilai tambah atau unique value atau value added. Kita jelaskan kenapa solusi kita lebih baik dibandingkan kompetitor. Misalkan, pada aplikasi yang kita buat, ada fitur analisa dengan menggunakan AI katanya, yang biasanya hanya tersedia di perusahaan besar, tapi kami memiliki di perusahaan ini, ya di produk ini, gitu.
Jadi ini nilai tambahnya. Dan terakhir call in action. Kita akhiri ajakan untuk melanjutkan pembicaraan atau bertukar kontak. Contoh, saya akan senang menunjukkan demo singkat kepada Anda. Nah, jadi nanti kalau teman-teman UI UX ini ya, presentasi contoh ya, ini kan karena udah ada asesornya dan asesornya ini Australia Australia itu dia, British Australia ya, aksennya. Jadi mungkin agak sedikit sulit didengar, tapi seharusnya masih bisa, ditanya aja kalau misalnya tidak dapat poinnya dari asesornya, "Pardon?" Atau tanya, "I'm sorry I cannot, get your point." Ya, itu teman-teman bisa bisa dapatkan ya. Heeh. Nah, jadi misalnya kalian presentasi dulu, presentasi misalkan contoh seperti ini. Eee, saya coba dari awal ya untuk presentasinya. "Hi, my name is Octav. So today I would like to present about Bisa AI Academy. Based on the problems in Indonesia, a lot of students cannot learn in edutech platform. So we create Bisa AI Academy as an alternative to students, in order to learning, by the platform. So Bisa AI Academy can be accessed by clicking bisa.ai in your web browser. So if you want to know more about Bisa AI Academy, you can contact me or may I present about Bisa AI Academy to you. Nah, jadi tawarkan, mau nggak dipresentasikan? Nanti si asesornya itu akan sure, I would like to look at your apps misalkan. Dia akan bilang, "Sure, of course." Nah, teman-teman akan jadi ada interaksi walaupun teman-teman, eee, apa ya, udah presentasi di awal ya, misalnya tentang, produk, bukan tentang produknya, tentang, problem, solusi, dan mention sedikit produknya, lempar ke asesornya, "Bolehkah saya mempresentasikan atau mendemokan mengenai UI UX yang saya buat?" Nah, nanti di situ ada interaksi. Jadi asesornya itu akan kasih feedback, respon, walaupun kalimatnya cuman, "Sure, of course, please show to me," ya dan lain-lain. Nah, jadi itu yang disebut dengan call in action. Jadi ada bukan hanya mengakhiri, tapi ada interaksi juga gitu. Bisa dapat poinnya teman-teman sampai sini? Jadi silakan nanti bisa bisa di ini ya, bisa diaplikasikan pada presentasi di, sesi, nanti dengan asesor ya. Oke, ini contoh elevator pitch di bidang bisnis teknologi dan produk konsumen. Oke, coba kita lihat. Perusahaan kecil sering merasa kesulitan memanfaatkan teknologi untuk bersaing dengan pemain besar. Itulah mengapa kami membuat platform X, sebuah alat berbasis AI yang memungkinkan mereka meningkatkan efisiensi hingga 50%. Dengan harga yang terjangkau, bisnis dapat fokus pada pertumbuhan tanpa khawatir dengan teknologi. Tertarik untuk mendengar lebih lanjut, bolehkah saya mempresentasikan produk saya? Nah, itu teman-teman sampaikan kepada asesornya, gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, atau saya coba ubah ke bahasa Inggris ya. Oke. Misalkan untuk yang contoh yang pertama, small businesses often struggle to leverage technology to compete with the big boys. That's the big one. That's why we create Platform X as an alternative AI powered tool that allows them to increase efficiency by up to 15%, 50%. At an affordable price, business can focus on growth without worrying about technology. If you want to hear about this Platform X, you can contact me or may I demonstrate our application. Nah, jadi teman-teman bisa 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 mungkin mentranslatekan terlebih dahulu. Jadi kalian buat dalam bahasa Indonesia, ya kalau belum terbiasa, buat dalam bahasa Indonesia dulu, nanti kalian gunakan Google Translate, baca aja nggak apa-apa. Ya, jadi dibaca aja, tapi jangan kelihatan membaca. Ya, seperti itu. Oke, ini contoh yang kedua, ya. Misalkan, pernahkah Anda merasa kesulitan menemukan makanan sehat yang tetap lezat? Kami menciptakan
Fitbites, cemilan berbasis bahan organik yang dirancang khusus untuk gaya hidup aktif. Dalam 6 bulan terakhir, kami sudah menjual 50.000 unit. Saya akan senang berbicara tentang kolaborasi lebih lanjut. Nah, jadi teman-teman, polanya sama seperti yang tadi sudah dijelaskan di dalam struktur elevator pitch. Jadi kalimat yang isinya adalah 30-60 detik tentang ide, produk, atau layanan secara jelas dan menarik. Dan di akhir kalian kasih feedback atau tanyakan kepada asesornya, boleh saya presentasi? Boleh saya demonstrasi produknya? Boleh saya demonstrasi UI UX-nya? Nah, pasti asesornya tidak akan ini ya, apa, menolak, "Nggak boleh," katanya, "Nggak." Ya, pasti diizinkan. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan teknik seperti itu. Jelas ya, teman-teman ya? Oke, jadi mungkin untuk ya, slide saya udah habis. Ya, jadi, intinya adalah teman-teman bisa memulai untuk membuat pitch deck dan menyiapkan elevator pitch terkait dengan produk yang teman-teman buat. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sejauh ini, teman-teman? Ya, jadi, sedikit informasi untuk teman-teman dari aktivitas UI UX, kemudian cyber security dan, data science. Walaupun jadwalnya belum keluar, tapi di bulan Desember ini, yang teman-teman siapkan adalah, pitch deck yang sudah di-publish di platform, bisa.ai ya. Kemudian, teman-teman tampilkan kemudian kalian presentasikan dalam teknik yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ini untuk, sertifikasi nanti ya, gunakan, format pitch deck dan elevator pitch, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mungkin kasih contoh, untuk oh, ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan ya, teman-teman? Oh ya, ini ada masuk pertanyaan chat private. Untuk cyber security, seandainya mengambil web pen test untuk output-nya nanti dalam bentuk report, bukan dalam bentuk produk, ya nggak apa-apa ya, kan masing-masing aktivitas beda. Tadi kalau UI UX, tadi polanya teman-teman bisa ceritakan terlebih dahulu user personanya, kemudian user story-nya, epic-nya boleh, kemudian pokoknya design thinking-nya kalian ceritakan, barulah ceritakan di akhir adalah wireframing-nya ya, baik itu low fidelity atau high fidelity. Tapi ingat waktunya 2-3 menit. Kalau data science lebih ke arah misalkan kalian buat produk apa sih misalkan, kemudian datanya seperti apa, kemudian modelnya, hasil ekstraksi fiturnya, ya dan hasil performance report-nya itu ditampilkan. Itu untuk data science. Kalau untuk cyber security, misalnya cyber security-nya ke arah aplikasi dan keamanan, misalkan yang pertama ceritakan dulu teknologinya, saya membuat aplikasi back-end, front-end, kemudian saya tampilkan juga aspek cyber security-nya, misalkan saya menggunakan autentikasi JWT untuk autentikasi, atau saya menggunakan enkripsi dalam pengiriman data dari back-end ke front-end dan sebaliknya. Saya menggunakan enkripsi AES, ceritakan cara kerjanya, ya baru hasilnya atau report-nya. Ya, jadi seperti itu ya, pertanyaan dari Alvin. Sudah jelas ya. Oke, pitch deck ini berbeda dengan portfolio. Sama. Jadi biasanya portfolio yang kalian buat itu dipresentasikan dengan pola pitch deck dan juga elevator pitch. Jadi tekniknya dalam mempresentasikannya. Ya.
Jadi isi dari portfolio kalian langsung penjabaran, misalnya tadi contoh yang, desain UI UX ya, tadi kan user story, user persona, wah itu kan udah dalam produknya. Tapi kalian ceritakan dulu sebelumnya, kenapa kalian buat produk ini? Karena masalahnya apa, problemnya apa, solusinya apa. Nah ini produknya gitu. Tapi caranya seperti yang saya bisa jelaskan panjang ya, betul. Prototipe-nya iya, prototipe-nya kan sudah ada di portfolio ya. Jadi nggak perlu lagi teman-teman demo-demokan aplikasi Figma, nggak perlu ya, jangan habisan waktu nanti. Jadi yang sudah ada di portfolio saja. Untuk yang cyber security nggak perlu buka aplikasi, nggak perlu login ke virtual machine, ke cloud-nya, jangan, nggak perlu ya. Jadi tampilkan hasilnya, screenshot yang sudah jadi. Itu, karena waktunya hanya 2 sampai 3 menit, gitu. Ya, ini jawaban untuk Alvin, iya, betul ya, unsur, yang harus ada portfolionya seperti yang tadi saya jelaskan, contohnya di cyber security-nya, kemudian teknologinya, kemudian, screenshot-nya mungkin, ya. Tapi teman-teman presentasikan dengan format, pitch deck dan elevator pitch. Jadi seakan-akan gini, teman-teman, coba bisa disimak ya. Kalian kan buat produk, buat, portofolio, buat, baik itu UI UX, baik itu cyber security maupun data science, kan ada produk yang kalian buat. Nah, produk yang kalian buat ini seakan-akan ini akan digunakan, akan dijual. Kalian mempresentasikan untuk mendapatkan investor. Nah, bagaimana agar asesornya tertarik adalah dengan teknik yang tadi saya sudah jelaskan. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi, walaupun kalian produknya udah jadi dan belum ada misalnya problem solution-nya, nah kalian tambahkan problem solution-nya. Sehingga nanti bercerita si, portofolio yang kalian buatnya. Kira-kira teman-teman dapat gambaran sejauh ini? Oke, ya jadi, eee, mungkin itu ya, terkait dengan jawaban dari pertanyaan teman-teman. Ada lagi pertanyaan lainnya? Oke, baik, kalau tidak ada, eee, silakan teman-teman bisa latihan untuk membuat pitch deck dan elevator pitch untuk presentasi portfolio kalian nanti, di depan asesor untuk sertifikasi ya. Jadi ini nanti kan sertifikasi teman-teman, nanti akan ada penjelasan lagi dari, Mbak Fitri untuk, presentasi, teknisnya, lebih detailnya, portofolio dan, juga teknis sertifikasinya, tapi di sesi yang berbeda ya. Jadi ini saya jelaskan tekniknya saja untuk hari ini. Nah, silakan teman-teman bisa praktis dan nanti di kelas soft skill, teman-teman masih ada kelas soft skill ya. Di kelas soft skill itu nanti pengajar akan, di akhir-akhir ini akan menanyakan presentasi kalian untuk, portofolio yang akan dipresentasikan dalam sertifikasi internasional, ya. Nanti teman-teman latihannya di kelas soft skill, ya. Jadi silakan kelas soft skill-nya yang rajin ikutnya. Masih ada beberapa pertemuan ke depan, kalian bisa hadir dan usahakan kalian latihan di sana presentasi. Jadi nanti, eee, mentornya akan menanyakan, portofolio kalian ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada yang belum jelas nanti boleh chat ke saya, di grup boleh, kalau slow respon di personal itu boleh di grup, di-tag saya biasanya kalau di grup tuh, teratas biasanya ininya, kan ada app mention-mention, jadi kebaca gitu, ya. Karena yang bertanya cukup banyak juga, jadi mungkin mohon maaf ada yang kelewat, jadi teman-teman bisa, tanyakan di grup kalau ada pertanyaan.
Nanti saya akan coba, jawab ya. Untuk teman-teman dari kelas Technopreneur, untuk penjelasannya nanti setelah sesi ini jam 10, itu akan saya jelaskan teknis untuk, eee, project akhirnya ya, atau UAS-nya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya, PPT akan di-share setelah ini. Sudah jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? PPT-nya akan saya share setelah ini, di grup masing-masing ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas pembelajaran pagi hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda, ya semangat untuk presentasi, portofolionya dan dengan menggunakan bahasa Inggris ya, sudah disampaikan oleh, eee, Mbak Fitri untuk 3 aktivitas ini menggunakan bahasa Inggris. Kemudian untuk kelas Technopreneur, setelah ini kelasnya jam 10 kita berada di room yang nanti saya share di grup ya. Jadi silakan nanti kelas Technopreneur bisa join di room yang saya share di grup kalian. Oke, terima kasih saya akhiri, selamat pagi, kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Terima kasih semua.